Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini ya, konsep perbandingan berbalik nilai menentukan banyaknya benda yang dapat ditempatkan pada ruang terbatas berdasarkan ukuran masing-masing benda. Ini coba di sini ya, misalnya kakak punya 2 rak lemari. Ini rak ke-1, ini rak kedua, ukurannya sama persis panjangnya. Nah, rak pertama ini kakak pakai buat naruh buku novel, misalnya buku bacaan cerita gitu. Nah, bisa muat berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang masing-masing ukurannya itu 4 cm ya, tebalnya itu buku novelnya 4 cm. Nah, kalau rak kedua itu kakak taruh buku pelajaran. Ini buku pelajaran. Nah, itu buku pelajarannya bisa ukuran buku pelajarannya, tebalnya satu buku itu 3 ya, tebalnya itu 3 cm. Kalau ini kan tadi buku novel 4 cm itu satu bukunya. Nah, yang kamu ditanya berarti buku pelajarannya itu bisa muat berapa banyak buku di rak yang bawah ini ya. Ini rak yang untuk buku novel sama untuk buku pelajaran sama persis panjangnya ya. Berarti kan caranya, ini yang buku novel itu 4 cm ya, satu buku 4 cm itu bisa muat ya 4 cm. Bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buku. Ini berarti dikali 6. Jadi luasnya itu 4 dikali 6, panjangnya ya. Panjangnya itu 4 dikali 6, 24 cm. Berarti rak ini panjangnya, rak ke-1 itu 24 cm, rak kedua juga pasti sama 24 cm. Nah, sekarang kamu tahu kalau buku yang bawah ini, buku pelajaran, itu 3 cm tebalnya. Berarti 3 cm dikali sama berapa? Yang hasilnya 24 ya. Berarti bukunya kan 3 dikali berapa hasilnya 24. Oke, 24 dibagi 3 berarti 8 ya. Jadi ada 8 buku pelajaran. Ini 8 buku pelajaran. Ini kan masuknya berbalik nilai ya, karena semakin tebal bukunya berarti muatnya itu sedikit buku dibanding sama yang bukunya lebih tipis. Ini 3 cm doang, berarti muat lebih banyak, 8 buku. Itu berbalik nilai. Kalau kamu tulis bisa jadi 4 cm itu 6 buku novel ini, sama yang buku pelajarannya itu 3 cm tebalnya, itu berapa buku. Berarti kan berbalik nilai, jadi tinggal kamu kaliin atas sama atas. Kalau berbalik nilai 4 dikali 6 dibagi sama yang bawah, bagi 3 ya, dibagi 3. Nah, jadi ini 4, bisa dicoret ini jadi 2. Nah, 4 dikali 2 8 ya, jadi 8 buku pelajaran. Sama pakai cara ini. Kalau ini cari pakai cara logika ya, ini cara betul yang perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang ini yang perubahan bentuk pecahan menggunakan operasi perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Tentukan besaran dalam masalah kontekstual. Tadi ya, perubahan bentuk pecahan, operasi perkalian pecahan kayak 2/3 dikali
9/10 gitu. Berarti ini jadi habis, ini 3, ini jadi 5, ini jadi 1, jadi 3/5 gitu ya. Di sini menerapkan konversi antar bentuk pecahan dan melakukan operasi penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pecahan ya tadi ya, berarti kamu tambahin pecahannya. Ke sini konsep perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai berarti ya satu naik, yang satu turun gitu. Contohnya kayak ini. Contohnya yang pekerja itu, makin banyak yang bekerja makin cepat selesainya ya. Kayak ini, misalnya pekerjaannya itu ada 12 orang. Ada 12 orang pekerja, itu bisa selesai pekerjaan dalam 20 hari. Nah, tapi kalau yang bekerja cuma 8 orang, itu berarti selesainya dalam berapa hari? Berarti karena berbalik nilai ya, kamu bagi deh ya. Berarti ini jadi 12 dikali 20. 12 dikali 20 dibagi sama yang bawah, dibagi ini yang bawah, bagi 8. Ini bisa dicoret, ini 3, ini 2, bagi 4 ya. Ini coret juga, ini 10, jadi 30 hari ini. Kalau cuma 8 orang yang bekerja, 30 hari. Nah ini. Terus menerapkan konsep perbandingan berbalik nilai. Jumlah pekerja yang diperlukan agar proyek selesai tepat waktu. Ini kayak contoh yang tadi ya, yang misalnya itu perlu, atau contoh yang berbalik nilai lagi, misalnya ini persediaan makanan misalnya untuk 20 untuk 20 ekor kambing, itu bisa habis dalam 18 hari. Nah, kalau beli 4 kambing lagi, berarti kan jadi 24 kambing. Itu habis makanannya dalam berapa hari? Berarti ini masuk berbalik nilai juga ya. Makin dikit kambingnya, berarti yang habisnya makin lama ini makanannya. Tapi kambing yang makin banyak, ini dia beli 4 lagi, berarti habisnya makin cepat nanti. Berbalik nilai, berarti jadi 20, ini 18 hari. Terus 24 kambing itu berapa hari? Jadi kamu kaliin ini yang atas ya, berarti jadi 20 dikali 18 dibagi 24. Nah ini bisa coret, dibagi 6 ya, ini 4 bagi 6, ini 3 dibagi 4, ini jadi 5, jadi 15 hari ya. Nah, kalau ada 24 kambing, jadi habisnya makin cepat, yaitu 15 hari. Nah sekarang yang ini, yang tentang proyek biar selesai tepat waktu. Coba di sini ya, nih misalnya ada 30 hari, itu biar tepat waktu dikerjain sama 15 orang. Nah tapi dihentikan, terhenti 4 hari, 4 hari berhenti setelah 6 hari bekerja, 6 hari bekerja, 6 hari bekerja. Nah yang ditanya pekerja tambahan ya, pekerja tambahan yang dibutuhkan. Berarti kan pakai rumus kamu tadi, pekerja tambahan itu B
B berhenti dikali sama O itu orang ya, dibagi sama sisa S. Berhentinya dia 4 hari, 4 dikali banyaknya orang itu banyaknya orang 15 dibagi sama sisanya tadi awal 30 hari kan harusnya, dikurang sama ini dikurang sama ini 6 hari bekerja dikurang sama 4 hari dia libur ya, berhenti. Jadi 4 kali 15 itu 60 dibagi 30 kurang 6 24 dikurang 4 20. Nah, jadi 6 dibagi 2 itu 3. Berarti perlu 3 pekerja tambahan. Nah, terus ini konsep perbandingan senilai pada skala, mengubah jarak sebenarnya menjadi jarak pada peta tadi ya. Terus ini menerapkan konsep perbandingan, menentukan dan menyederhanakan perbandingan dua kelompok. Terus peserta didik mampu kan faktorisasi prima kayak tadi ya, nyari KPK. Ingat ya, faktorisasi prima berarti dari angka 2 dulu, paling kecil 2, baru 3, baru 5. Coba jangan langsung angka 6 atau 7, tapi dari angka yang paling kecil dulu. Terus ini hubungan antara bagian keseluruhan perbandingan, bilangan rasional. Ini merancang langkah perhitungan, melibatkan pecahan, operasi pecahan, sama hubungan berbalik nilai, jumlah pekerja dan proyek, waktu proyek yang tadi, sama pemecahan masalah, dua rute berbeda kayak yang tadi di soal ulangan kedua ya.